Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresia Lisieux di masa Prapaskah. Kali ini kita akan membahas mengenai tempat istirahat. Kita harus menemukan tempat istirahat yang tepat dalam peziarahan iman ini. Sebelum kita membahasnya, mari terlebih dahulu kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin saya bercerita singkat mengenai pengalaman ketika melakukan perjalanan dari kota Blitar ke kota malam hari. Perjalanan ya cukup jauh. Nah, ada cerita. Kemarin kan saya bercerita bahwa kami itu makan malamnya rujak dan makannya cukup banyak, porsinya cukup besar, sehingga kami kekenyangan. Dan ketika berjalan itu perut sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk. Nah, ketika mendekati tengah malam, kami beristirahat di semacam gubuk gitu. Di pinggir jalan itu banyak. Kalau siang itu dipakai orang berjualan, jualan buah-buahan. Nah, kami beristirahat di situ. Karena sudah tengah malam, badan capek begitu, ada godaan untuk beristirahat lama-lama, sehingga ada godaan untuk malas melanjutkan perjalanan. Rasanya sudah enak duduk di situ, berbaring di situ, bahkan sempat tertidur sejenak. Untung teman saya ini mengingatkan, ayo jangan berlama-lama, nanti kita menjadi keenaan dan lupa akan tujuan akhir. Nah, sahabat, dalam perziarahan, dalam perjalanan, apalagi yang melelahkan, terkadang kita tergoda untuk berhenti di pinggir jalan, dan ketika kita menikmati istirahat itu, kita tergoda untuk, nggak usahlah melanjutkan perjalanan. Kita lupa akan tujuan akhir. Nah, dalam kasus yang saya alami, saya beruntung teman saya mengingatkan akan tujuan akhir. Kita harus ingat akan tujuan akhir, sehingga kami kembali bangkit dan melanjutkan peziarahan. Santa Teresia Lisieux dalam bukunya Kisah Satu Jiwa bab 8, ketika dia bercerita mengenai pengalamannya ketika mengucapkan kaul profesinya, dia berkata bahwa dalam perjalanannya sebagai novis, sebagai suster muda, itu banyak hal sulit, banyak godaan-godaan,
banyak tantangan-tantangan iman yang harus dia hadapi. Terkadang ya dia merasa mau menyerah. Godaannya itu begitu kuat. Dan dalam peziarahan, dalam perjalanan iman itu, Santa Teresa mengatakan dia akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat, tempat untuk menguatkan kembali langkah-langkah kakinya yang mulai berat. Dan tempat istirahat yang paling enak itu adalah Tuhan sendiri. Jadi, Santa Teresa yang kemarin mengajari kita untuk bersikap seperti anak kecil yang berteriak minta tolong kepada Bapa, kepada Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongan. Hari ini Santa Teresa mengajarkan, jadilah seperti anak kecil yang berlari kepada pelukan orang tua. Orang tua akan memeluk anaknya yang ketakutan, anaknya yang kesusahan, anaknya yang sedang mengalami kesulitan. Bersikaplah seperti anak kecil yang berlari menemukan tempat perlindungannya pada diri orang tua. Orang tua kita adalah Allah. Dalam kasus perziarahan rohani ini, Allah menjadi tempat istirahat. Dia seperti orang tua bagi anak-anaknya. Mungkin kita digoda untuk beristirahat di tempat lain. Mungkin kita digoda dengan suguhan-suguhan yang enak, yang lezat, tetapi bukan Tuhan. Nah, disinilah kita harus memutuskan. Kita mau beristirahat, tanda kutip, di hotel mewah, tetapi bukan milik Tuhan, atau kita beristirahat di rumah sederhana, tetapi kepunyaan Tuhan. Hotel mewah hanya menyajikan kenikmatan sementara, tetapi kita harus membayar mahal. Di rumah sederhana yang milik Tuhan, kita dijamin gratis. Kita diberi keteduhan, kita diberi kelegaan. Kuncinya, kita mau datang ke sana. Sahabat, ada 2 teks kitab suci yang saya tunjukkan kepada Anda, yang akan saya bacakan, berkaitan dengan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang nyaman. Tuhan sebagai tempat istirahat yang menyejukkan. Keduanya dari kitab Nabi Yesaya, yang pertama bab 41 ayat 13 dan 17, yang kedua bab 66 ayat 13. Saya bacakan teksnya. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Seperti yang saya ceritakan tadi, juga seperti yang digambarkan oleh Santa Teresa, Allah itu seperti seorang tua, seperti seorang ibu yang menghibur ketika anaknya berkesusahan. Dia yang menyediakan tempat istirahat, memberi minum ketika anak-anaknya berkekurangan. Sekali lagi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau datang dan berteduh di sana? Atau kita mencari tempat lain yang kelihatan enak, tetapi kita harus membayar mahal. Padahal Tuhan, orang tua kita, sudah menyediakan kesejukan, kesegaran. Sahabat, aksi Prapaskah yang bisa kita buat hari ini adalah kita bersikap sebagai penghibur. Kita pasti tahu ada sahabat, teman kita, kelompok kita
yang mungkin berada di lingkaran pergaulan kita, mungkin ada di grup-grup WhatsApp kita, yang kelihatannya akhir-akhir ini mengalami kesusahan. Kalau kita berbicara kesusahan, kita semua sedang mengalami kesusahan. Kita sedang mengalami pandemi yang sama. Tapi mungkin ada satu atau dua di antara mereka yang kelihatan sangat berbeban berat. Nah, kemarin saya mengajak Anda untuk mencari domba yang hilang. Sekarang, saya mengajak Anda untuk menjadi penghibur. Kalau kita mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan, sekarang kita mau berbuat, kita mau berbagi peneguhan, kita berbagi kekuatan dengan teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang sangat berkesusahan. Mungkin kita berpikir bahwa kata-kata itu apalah artinya. Tetapi ketika kita mau memberikan kata-kata yang baik, sapaan yang baik, teguran yang baik, siapa tahu ini menjadi seperti sebuah air di tanah kering, seperti sebuah kelegaan meskipun mungkin tidak banyak, tetapi akan berarti bagi jiwa-jiwa yang sedang berkesusahan. Sahabat, sebagai doa penutup mulai hari ini dan seterusnya, saya mengajak Anda untuk mendoakan doa yang sama. Doa ini diambil dari buku Puji Syukur nomor 88. Kemudian disesuaikan dengan situasi yang terjadi sekarang. Jadi, kalau Anda ada puji syukur, bisa mengikutinya dari buku Puji Syukur atau mengikuti dari teks yang saya cantumkan di sini. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.